Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam Roma 12 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap daripada kita yang bukan hanya membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, tapi mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kaum muda dan anak-anak sekalian. Pada hari ini kita memasuki pertengahan tahun 2020. Tanggal 5 Juli di mana kita bersama-sama kembali menghayati akan keberadaan kita sebagai pengikut Kristus. Pada hari ini kita diajak untuk hidup di dalam kasih, di dalam kebaikan, mengalahkan segala kejahatan. Namun sebelum kita masuk lebih dalam tentang makna kehidupan sebagai pengikut Kristus, kita terlebih dahulu mengingat apa itu makna kasih. Apakah definisi kasih menurut Vikaris Deborah? Iya, kasih. Kasih adalah sesuatu yang semua orang mau merasakannya. Bahkan saya pribadi pun saya mau merasakan bagaimana rasanya dikasihi oleh orang-orang yang ada di sekitar saya. Karena kasih itu dipercaya dapat mendatangkan rasa damai sejahtera, sukacita dalam hati kita sebagai manusia. Dan sebagai orang Kristen, kasih bukanlah suatu teori yang baru kita dengar. Teori yang baru datang dalam kehidupan kita. Tetapi dari kita masih kecil, dari menjadi anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu selalu mengajarkan dan mengarahkan kita untuk bagaimana kita bisa menerapkan kasih itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kasih adalah golden rule dari ajaran Tuhan Yesus kepada setiap orang yang mengasihinya. Dengan tujuan pada saat seseorang mampu menerapkan kasih di dalam kehidupannya bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka segala sesuatu hal yang baik, segala sesuatu berkat itu akan ada di tengah-tengah relasi antara kita sebagai orang percaya dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Betul, demikianlah makna kasih. Namun pada umumnya manusia cenderung membalas kejahatan dengan kejahatan. Perlu disadari, melawan atau membalas kejahatan dengan kejahatan, alih-alih untuk menghentikan kejahatan, justru akan melanggengkan kejahatan. Lalu bagaimana caranya mengalahkan kejahatan? Melalui bacaan kita hari ini, Paulus mengajarkan kita untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Paulus mengajarkan untuk berbuat baik kepada semua orang, termasuk orang-orang yang telah menyakiti kita. Perlu bahkan dikatakan memberi makan dan minum kepada orang yang berbuat jahat. Paulus juga mengajarkan untuk tidak menuntut atau melakukan pembalasan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Kenapa? Karena Paulus katakan pembalasan adalah hak dari Tuhan. Bagian ini sejatinya mengajak kita untuk kembali mengingat bahwa kita hidup harus saling mengasihi sebagai sesama ciptaan Tuhan. Mengasihi diri sendiri sama seperti kita mengasihi sesama yang diperintahkan oleh Kristus dalam hukum kasih-Nya. Namun, apakah hal ini mudah dilakukan? Bagaimana Vikaris Deborah? Kira-kira mudah dilakukan tidak? Iya, Bu Pendeta. Dan juga jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jikalau kita berbicara mengenai mengasihi sesama kita, itu mungkin hal yang mudah untuk kita lakukan ya, apalagi orang-orang yang baik kepada kita. Tetapi masalahnya, saat kita dituntut untuk bisa mengasihi orang yang telah menyakiti hati kita,
orang yang telah menaruh luka pada hati kita, orang yang telah menaruh kepahitan dalam kehidupan kita. Itu bukan suatu hal yang mudah, Bu Pendeta. Ada banyak sekali hal yang harus kita lakukan. Ini adalah tuntutan yang Tuhan Allah tuntut kepada kita para orang percaya. Tetapi, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita renungkan bersama. Jika pada saat seseorang telah berbuat jahat kepada kita, kita tahu itu bukan suatu hal yang mengenakkan pada saat kita merasakannya. Tapi kalau kita renungkan saat kita membalas apa yang menjadi perbuatan mereka, kejahatan mereka kita balas dengan kejahatan, apa bedanya kita dengan mereka? Bahkan akibatnya adalah kita justru menjadi agen penyebab kejahatan akan semakin besar dan merajalela di dunia ini. Itulah sebabnya mengapa Paulus dalam suratnya yang ia tuliskan kepada jemaat yang ada di Roma, ia katakan pada ayat yang ke-17 bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kata semua orang yang ditujukan oleh Paulus pada saat itu bukanlah pada saat kita berbuat baik kepada orang-orang yang baik kepada kita saja, tidak. Tetapi Paulus mau mengatakan, Paulus mau mengajarkan bagaimana kita mampu untuk berbuat baik kepada orang yang juga telah melukai hati kita. Orang yang telah menaruh luka dan juga kepahitan dalam hati dan juga kehidupan kita. Paulus mengajarkan hal ini kepada kita sebagai orang percaya. Tetapi Paulus juga sadar bahwa kita adalah orang-orang percaya yang juga memiliki batasan iman dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya mengapa Paulus melanjutkan kalimatnya pada ayat yang ke-18, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Paulus katakan sedapat-dapatnya. Di sini Paulus menyadari bahwa bagaimanapun juga orang percaya juga memiliki batasan dalam iman mereka. Tetapi Paulus tetap mengajarkan bahwa dalam keadaan musuh kita berbuat jahat kepada kita, kita harus tetap memberikan yang terbaik. Karena ini adalah jalan Kristus. Ini adalah mentalitas dari kita pada saat kita mengatakan saya adalah anak Tuhan. Yesus adalah Tuhan Allah saya yang hidup. Ingatlah bahwa Yesus datang ke dunia ini, ia sudah memberikan teladan bagaimana cara mengasihi musuhnya. Karena kita tahu, selama Yesus hidup di dunia juga, tidak semua orang menyukai Yesus. Ada banyak orang mencoba untuk menjatuhkan Yesus. Ada banyak orang yang berbuat jahat kepada Yesus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus tidak membalas kejahatan mereka dengan kejahatan. Karena Yesus tahu posisinya pada saat itu. Bukan saatnya, bukan posisinya, bukan hak Yesus untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Tuhan Allah lah yang akan membalas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Dan hal itu Yesus katakan lewat doa yang ia ucapkan dalam Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Benar sekali, Vikaris Deborah. Kita harus mengingat mengapa Paulus berkata hal ini kepada jemaat di Roma. Rupa-rupanya latar belakang dari konteks kitab ini tertulis bagaimana orang-orang yang ada tinggal di Roma pada waktu itu mengalami gesekan. Mereka mengalami pertumbuhan, tetapi di sana mereka mengalami juga kesulitan. Masing-masing relasi antara orang Yahudi dan non-Yahudi mengalami permasalahan yang besar. Ada ketegangan rasial antara kedua grup Yahudi dan non-Yahudi dalam jemaat Roma. Orang-orang Yahudi mengira bahwa diri mereka lah sebagai bangsa pilihan. Dan orang-orang non-Yahudi merasa bahwa mereka adalah imigran. Sehingga pada waktu itu Paulus melihat bahwa tantangan terbesar dalam kehidupan jemaat di Roma adalah kesatuan. Sejak lahir kita ada di dunia, kita terbiasa dengan sebuah penilaian atau pengelompokan tertentu. Jemaat di Roma pun mengalami hal yang sama. Karena itu, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma supaya mereka hidup di dalam segala kesatuan. Supaya mereka hidup satu sebagai murid-murid Kristus. Tanpa kesatuan di Roma, maka Paulus tidak dapat menyebarkan Injil kepada jemaat-jemaat yang lain.
Iya, kalau kita melihat Roma 12 ini memang sangat menarik untuk dibaca. Bahkan menghadirkan suatu tantangan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kalau kita melihat isinya adalah contoh praktis mengenai bagaimana kita bisa menjalankan kasih Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersama dengan sesama kita. Bersama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita sudah bisa membaca bahwa pesannya adalah lebih banyak lakukan daripada jangan lakukan. Ini artinya banyak aksi positif untuk mengubah perasaan negatif. Ini berarti kita harus tetap melakukan perbuatan positif daripada melarang ataupun berhenti melakukannya. Begitu ya Bu Pendeta? Betul sekali Vikaris Deborah. Sekarang mari kita kembali pada konteks kita sebagai sebuah jemaat saat kini. Kadang-kadang kita bertengkar atau bahkan kita berbeda pendapat dengan saudara-saudara kita yang lain. Itu normal, itulah kehidupan. Tetapi GKPB Jemaat Hosana Kuanji adalah jemaat yang bertumbuh. Kalau kita ingin bertumbuh lebih lagi, maka kita harus baik di dalam dan lalu kita bisa meraih keluar. Seperti Rasul Paulus katakan, dia tidak bisa pergi jauh dari jemaat Roma kalau jemaat Roma tidak hidup dalam kesatuan. Kalau inti dari gereja itu kuat, maka pastilah banyak orang akan datang ke gereja kita. Artinya, kesatuan adalah sebuah keputusan, adalah sebuah bagian dalam panggilan hidup sebagai jemaat. Galatia 6 ayat 2 dalam introitus kita minggu ini berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Siapa yang dapat melakukannya? Tidak lain dan tidak bukan adalah kita. Itu artinya kita semua sebagai jemaat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesatuan. Agar kehidupan bersama sebagai umat Tuhan dengan saling menjaga, dengan saling menghormati masing-masing pribadi yang ada di dalamnya. Dengan latar belakang yang berbeda, dengan keragaman karakter yang ada, dengan segala perbedaan-perbedaan kebiasaan, kita menjadi satu di dalam keluarga, yaitu keluarga kerajaan Allah. Menjaga kesatuan itu berarti menjaga hati, sehingga terpancar lewat kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Sikap yang mengampuni, bukan membalas. Sifat mengasihi, bukan membenci. Sikap yang terbuka, bukan tertutup. Sikap yang memberi ruang terbuka kepada semua orang, bukan menolak keberadaan orang lain. Sikap yang inklusif, bukan eksklusif. Sikap yang meredam dan membangun perdamaian dengan semua orang, bukan menghasut atau memprovokasi. Sehingga keberadaan kita sebagai jemaat hidup di dalam kesatuan, di dalam kasih sebagaimana yang Kristus teladankan. Iya, benar sekali Bu Pendeta. Seringkali masalah-masalah remeh dalam gereja, ya istilah zaman sekarang masalah-masalah receh dalam gereja menjadi penyebab sebuah perpecahan daripada persekutuan dalam gereja tersebut. Seringkali ada kelompok yang merasa mereka lebih benar dibandingkan dengan kelompok lain. Ada juga kelompok yang merasa bahwa mereka berkarya lebih banyak dibandingkan dengan kelompok yang lainnya. Tetapi saat ini kita bisa melihat Paulus mengingatkan bahwa dalam hal-hal yang tidak hakiki, yang paling penting bukan masalah siapa yang benar, bukan masalah siapa yang salah, melainkan bagaimana agar anggota tubuh Kristus dapat hidup sebagai saudara yang telah menerima karya Kristus. Bu Pendeta, saya tahu bahwa pada saat mungkin kita semua merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mungkin ada terlintas dalam pikiran kita, harusnya si A nih dengar khotbah ini, harusnya si B nih dengar renungan ini, tanpa melihat diri sendiri. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, justru inilah pesannya. Bahwa kesatuan di dalam kehidupan bersama harus dimulai dari kita sendiri yang melakukannya. Paulus berkata dalam ayat yang telah kita baca bersama tadi, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Artinya, kalau kita tetap melakukan
hal-hal yang baik, sementara yang lain melakukan hal yang jahat atau hal yang tidak baik, maka sebenarnya kita sedang memberi malu kepada pihak lain secara tidak langsung. Artinya, kalau kita ingin mengubah orang lain, maka kita harus pertama kali mengubah diri kita terlebih dahulu. Memang ini bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Ini suatu hal yang sulit untuk dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin untuk bisa dilakukan. Benar demikian Vikaris Deborah, bahwa tidak mungkin bagi kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Kita memerlukan kuasa Roh Kudus yang membimbing dan menentukan kita untuk bisa melakukannya. Pesan dari Paulus memberi kita kekuatan untuk melakukan hal yang baik, untuk memperlihatkan kasih kita terhadap orang lain, termasuk mereka yang telah menaruh luka bahkan memusuhi kita. Dalam sebuah konflik atau perselisihan, kita tidak bisa menunggu pihak yang lain untuk berubah. Saudara hanya bisa mengubah dan memperbaiki sikap saudara. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Lakukanlah ini dalam hidup kita. Mari kita belajar dari persekutuan kita, dari keluarga kita, dari jemaat kita. Jika kita sudah melakukan apa yang Paulus katakan, maka pastilah kita akan dapat bertumbuh baik secara pribadi maupun juga bersama-sama sebagai komunitas. Berbuat kebaikan adalah sebuah keputusan. Masa lalu adalah realita dan kenyataan. Jangan pernah berhenti, teruslah maju bersama dengan Kristus yang memberi kekuatan dan kasih. Amin.